pembahasan yang berkenaan daripada sifat zuhud dari perkara dunia. Zuhud itu adalah merupakan salah satu sifat atau salah satu keadaan di mana seseorang itu tidak merasa kehilangan kalau dia tidak punya dunia, dan juga tidak merasa bahagia yang berlebih ketika dia memiliki dunia. Nah, itu makna zuhud itu seperti itu. Hatinya itu tidak tergantung dengan perkara dunia. Bukan dikatakan zuhud adalah orang yang pakai pakaian yang lusuh, yang pakai pakaian yang gembel. Bukan dikatakan orang yang zuhud itu orang yang tidak mau menikah, dia menjauhi istri-istrinya kalau sudah menikah misalnya. Bukan dikatakan juga orang yang zuhud orang yang setiap hari berpuasa. Itu bukan disebut orang zuhud kalau kayak gitu. Kenapa? Sebabnya pemimpin ahli zuhud yaitu adalah Rasulullah SAW. Beliau mengenakan pakaian yang bagus, bukan pakaian gembel. Beliau mengenakan pakaian yang bagus terutama ketika beliau ada tamu yang datang ke rumah beliau, ada utusan-utusan yang datang kepada beliau, beliau mengenakan pakaian yang bagus, beliau mengenakan wangian yang semerbak. Ya, jadi zuhud itu jangan dikatakan pakaiannya gembel, tidak punya harta sama sekali, bukan gitu. Zuhud itu adalah suatu kondisi pada diri seseorang bila mana dia itu ketika dunianya hilang dia tidak sedih. Ketika dia dapat dunia, tidak sampai bahagianya itu melupakan tujuan utama, yaitu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna zuhud yang sebenar-benarnya. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwasanya sepertiga daripada Al-Quran Al-Karim itu menjelaskan bagaimana hinanya dunia. Ya, sepertiga daripada Al-Quran itu menjelaskan bagaimana hinanya dunia, dan juga ajakan seseorang untuk berzuhud terhadap perkara dunia. Karena pentingnya itu zuhud, banyak ayat di dalam Al-Quran yang ayat menjelaskan hinanya dunia. Saking pentingnya itu zuhud, banyak ayat di dalam Al-Quran yang kalau mau diteliti atau dipahami dengan benar, itu ajakan atau perintah daripada Allah Ta'ala supaya kita ini menjadi orang yang zuhud di dalam perkara dunia. Nah, dikatakan seperti itu. Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lau usiya bi syai'in li aqdalin nas, surifa ila zuhad." Jikalau ada sesuatu yang diwasiatkan kepada orang yang paling berakal, maka pasti wasiatnya adalah untuk memperbanyak berkumpul dengan orang-orang zuhud. Ya. Kalau ada orang yang paling berakal, dia mendapatkan wasiat, maka wasiat yang paling utama yang dia dapatkan apa itu? Banyak kumpul dengan orang-orang yang zuhud. Kenapa sebabnya? Karena dengan kumpul dengan orang-orang zuhud kita bisa tahu dunia itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Dengan kita berkumpul dengan orang-orang zuhud itu kita bisa sadar tidak pantas sesuatu yang hina itu terukir atau ada di dalam hatinya kita. Tidak pantas dunia di dalam hati kita. Makanya wasiat yang paling cerdas itu adalah memperbanyak kumpul dengan orang-orang yang zuhud, yang jauh daripada perkara-perkara dunia. Dikatakan seperti itu. Kemudian juga orang yang zuhud, yang tulus, yang zuhudnya itu benar-benar, itu ada tanda. Bisa diketahui kalau dirinya itu zuhudnya benar-benar apa enggak. Seseorang itu bisa diketahui dia ini zuhudnya benar-benar apa enggak, bisa diketahui. Ada beberapa tanda. Di antara tanda yang sangat menonjol yang ada pada diri orang yang zuhud, alla yafraha bil mawjud, dia tidak berbahagia dengan harta yang dia punya. Dia punya harta biasa saja, tidak menambah rasa bahagianya, tidak bertambah rasa senangnya, biasa saja. Dia dapat uang penghasilan yang banyak, atau dapat rezeki secara tiba-tiba yang banyak, dia biasa saja kondisinya. Keadaan dirinya biasa saja, tidak ada ekspresi bahagia yang berlebih. Ya, itu tanda yang pertama itu. Tanda yang kedua, la yahzan alal mafqud minad dunia, yaitu adalah ketika dia kehilangan perkara dunia, dia tidak merasakan sedih sama sekali. Ketika dia tidak mendapatkan atau dia kehilangan perkara dunianya, maka tidak ada rasa sedih di dalam hatinya. Itu kalau orang dua tanda ini ada di dalam dirinya.
Ketika dia dapat harta, ya dia tidak bahagia dalam arti biasa saja. Bukan jadikan bahagia sampai hilang akal, sampai akhirnya lupa kepada Allah Ta'ala, biasa saja. Ya dia tetap istiqomah ibadah, dia tetap istiqomah dengan Al-Quran, dia tetap istiqomah dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Itu tanda orang zuhud. Ketika dia dapat harta, biasa saja. Ketika Allah kasih ujian, hartanya diambil sama Allah Ta'ala, tidak ada rasa sedih di dalam hatinya. Itu pertanda orang itu adalah orang yang zuhud sejati. Ya, betul-betul dia punya sifat zuhud di dalam hatinya. Nah, kalau kita gimana? Dapat harta senang apa enggak kita? Ya sudah, cedoh. Berarti bukan orang zuhud. Zuhudnya pura-pura kita ini. Nah, kita kalau kehilangan harta nangis kita. Tapi orang yang zuhud sejati dapat harta biasa saja. Hartanya diambil sama Allah biasa saja. Tetap istiqomah di dalam ketaatan, tetap istiqomah di dalam mengajar, tetap istiqomah di dalam berdakwah. Mau dapat harta atau diambil hartanya, tetap istiqomah. Nah, itu termasuk tandanya orang yang zuhud, zuhudnya tulus itu. Nah, ya dikatakan seperti itu. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i beliau membuat beberapa bait. Yang bait ini menjelaskan kepada kita bagaimana itu orang-orang yang soleh di dalam hatinya itu tidak ada kecintaan terhadap dunia, bahkan takut dengan dunia. Ya, beliau katakan Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah itu punya beberapa hamba futana. Futana itu yang cerdas. Ya, Allah itu punya beberapa hamba yang cerdas. Talakud dunya wa khaful fitana. Yang mereka itu telah mentalak dunia. Mereka telah mentalak dunia, berarti tidak cinta dunia sama sekali. Mereka talak itu dunia. Wa khaful fitana, dan mereka takut dengan fitnahnya dunia. Tuh lihat bagaimana mereka orang-orang yang cerdas yang telah mentalak dunia, yang takut terhadap fitnahnya dunia. Mereka itu ketika merenung fiha perkara dunia, mereka cermati apa itu dunia, maka ketika mereka tahu, mereka mengetahui apa itu nilainya dunia, annaha laisat li hayyin wa tana, maka dunia itu bukan tempat tinggal yang sejati. Dunia itu bukan tempat tinggal bagi orang yang hidup, tidak. Karena di dunia itu cuma sementara. Mereka orang-orang yang soleh, yang mereka itu cerdas, kata Imam Syafi'i, ketika mereka merenungi apa itu dunia. Dunia ini apa sih? Setelah mereka renungi dengan perenungan yang panjang, maka mereka mendapatkan satu kesimpulan, dunia itu bukan tempat tinggal bagi orang yang hidup. Karena setiap orang yang hidup akan meninggalkan yang namanya dunia. Iya. Ja'aluha lujatan wa takhudhu. Kemudian mereka itu menjadikan dunia itu ibarat lujah. Dunia itu ibarat ombak yang besar. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufunan. Kemudian mereka menjadikan amal-amal soleh yang mereka kerjakan itu sebagai perahu-perahu atau kapal-kapal yang ada di atas laut yang akan menyelamatkan daripada ombak. Ya, mereka itu menganggap dunia ini ibarat ombak. Kita kalau ada ombak yang besar, itu kalau tidak ada kapal, tidak mungkin selamat kita. Nah, mereka itu menganggap dunia ini ibarat ombak yang besar, ombak yang deras. Mereka perbanyak amal-amal soleh. Mereka jadikan amal soleh itu ibarat perahu-perahu, kapal-kapal yang akan menyelamatkan mereka daripada terjangan ombak yang besar. Mereka orang-orang yang soleh, yang mereka tidak cinta dunia. Mereka tinggal di dunia, mereka perbanyak amal ketaatan. Supaya apa? Menyelamatkan mereka daripada fitnahnya dunia. Nah, inilah orang-orang yang cerdas itu seperti itu. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang dia talak dunianya. Dia katakan sama dunia, dunia tak talak 100 kamu. Nah iya, saya talak kamu 100. Ini orang cerdas ini. Takut dengan fitnahnya dunia. Dekat-dekat dunia takut kena fitnahnya. Iya, dia merenung. Apa sih dunia ini? Ya, ternyata dunia itu bukan tempat tinggal bagi makhluk yang hidup. Ya. Akhirnya mereka ambil satu keputusan, dunia ini seperti ombak yang deras, maka harus perbanyak amal-amal soleh, karena amal-amal soleh itu ibarat seperti kapal-kapal yang akan menyelamatkan daripada ombak yang besar. Orang yang hidup ada di dunia tidak ada amal soleh, dia akan tenggelam di dalam fitnahnya dunia. Tapi kalau dia hidup di dunia memperbanyak amal soleh,
amal soleh itu yang akan menyelamatkan dia daripada fitnah-fitnahnya dunia. Inilah dunia itu seperti itu. Ya. Kemudian dikisahkan Al-Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, dan beliau adalah guru besar daripada Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dikisahkan Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini beliau diberi sama Allah Ta'ala sa'ah di dunia, diberi harta yang melimpah sama Allah Ta'ala di dunia itu. Kekayaannya banyak, beliau kaya beliau. Iya. Maka ketika itu khatar fi qalbi ba'din nas annahu kaifa yakunu liman lahu sa'ah fid dunya halun ma Allah. Maka ketika itu ada sebagian orang yang mereka itu menyaksikan Habib Husain ini hartanya banyak, bergelimangan hartanya, maka mereka itu batin di dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang hartanya banyak melimpah tapi dia punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Ada orang-orang batin kayak gitu itu. Ya, ada beberapa orang yang batin seperti itu. Mana mungkin orang yang bergelimangan harta tapi dia punya kedudukan yang agung di hadapan Allah Ta'ala. Maka subhanallah, ya, firasatul mukmin. Ya, orang mukmin yang sejati itu dikasih firasat sama Allah Ta'ala. Ketika itu Habib Husain beliau mengetahui apa yang dibatin sama beberapa orang ketika itu, maka beliau menoleh kepada orang tersebut seraya beliau mengatakan, "Lau dhahaba jami'u ma tara ma taharrakat fiyya sya'ratun wahidah." Beliau katakan, kamu perlu tahu, jika semua apa yang saya punya ini daripada harta, apa yang kamu lihat daripada harta saya ini, itu diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sehelai rambut yang ada di dalam diriku tidak akan bergerak sama sekali. Iya. Kata beliau, kalian perlu tahu, andai kata harta yang saya punya, yang kalian saksikan sekarang ini, harta saya melimpah ini diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sehelai rambutku tidak akan bergerak. Apa makna daripada ucapan beliau tersebut? Wah, andai kata harta beliau diambil semuanya, ya sudah, begitu saja. Beliau tidak akan ada rasa sedih, tidak ada rasa sumpek, tidak ada rasa stres dan lain sebagainya. Sehelai rambut saja tidak akan bergerak. Maknanya apa? Ini semua tidak ada di dalam hati saya. Andai kata diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya biasa saja, kata beliau. Orang soleh itu kayak gitu. Iya. Orang soleh itu seperti itu. Bukan maknanya orang soleh itu kiri di pinggir jalan, gembel. Itu kan orang soleh, itu namanya orang gembel. Bukan orang soleh itu. Orang soleh itu ya juga ada di antara mereka hartanya banyak. Di Bali Habsyi itu orang kaya beliau. Iya, Syekh Abu Bakar bin Salim, orang kaya beliau itu. Tapi kekayaan itu tidak ada di dalam hati beliau. Beliau katakan, andai kata harta yang saya punya ini diambil sama Allah Ta'ala, sehelai rambut saya tidak akan bergerak. Maknanya tidak mengefek sama sekali bagi saya. Nah, ya, kalau harta kita sedikit, andai kata diambil sama Allah Ta'ala, bukan rambut yang gerak, kepala dibenturkan ke tembok mungkin. Nah, ya, tapi ini sehelai rambut saja tidak bergerak. Ini menunjukkan orang-orang soleh itu seperti itu keadaannya. Nah, ya. Kemudian dikisahkan juga berkenaan Habib Husain ini. Pernah suatu saat Al-Habib Husain ini beliau arsal syai'an minat tamr ilal Basrah. Beliau mengirim beberapa kurma ke kota Basrah. Basrah ini nama kota di negeri Irak. Ya. Maka subhanallah ketika kurma-kurma yang beliau kirim ada ke kota Basrah itu, sampai itu kurma ada di Basrah, maka subhanallah ketika itu penduduk Basrah sedang terkena penyakit. Ya, mereka sedang tertimpa suatu penyakit. Wa sya'a bainahum usul tamril Habib Husain, dan ketika itu penduduk Basrah mereka mengetahui bahwasanya ini ada kiriman kurma daripada Habib Husain, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka penduduk Basrah mereka saling berebut untuk mengambil kurma tersebut. Tujuannya adalah cari berkahnya Habib Husain, dan juga tujuannya adalah cari kesembuhan kepada Allah lewat perantara seorang kekasihnya, yaitu Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang-orang rebutan kepengen ngambil berkahnya, kepengen cari kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan hatta bi'at kullu tamrah bidinar. Sampai dikatakan setiap satu butir kurma itu mereka saling berebut sampai membelinya dengan 1 dinar.
satu butir kurma dibeli dengan uang 1 dinar. Dinar itu emas. Antum bayangkan kalau ada uang cering emas, ini berapa gram ini? Ada uang cering, uang apa cering itu? Logam, koin dari emas, itu harganya berapa? Ini sak gram aja sudah mau 2 juta. Itu karena mereka berebut itu kurma, cari berkahnya Habib Husain, sampai-sampai satu kurma dibeli dengan uang 1 dinar. Iya. Falamma atauhu bidananir, maka ketika orang yang diutus untuk membawa kurma tadi pulang kepada Habib Husain dengan membawa dinar yang banyak. Ya, dengan membawa dinar yang banyak, maka ketika itu Habib Husain beliau berkata, "Alam aqul lakum inni la uhibbud dunya walakinnaha hiya tuhibbuni." Ya, beliau mengatakan, bukankah saya pernah bilang sama kalian, saya ini tidak cinta dunia. Makanya saya punya kurma, kirimkan ada di Basrah. Saya ini tidak cinta dunia. Makanya saya punya kurma, kirimkan ada di Basrah. Tapi dunianya yang cinta sama saya. Sudah saya kirim ke sana, ternyata berbondong-bondong dibeli sama orang satu butir dengan uang berapa tadi? 1 dinar. Makanya kalian bawa beberapa karung isinya dinar. Awalnya karungnya isinya kurma, sekarang karungnya isinya apa ini? Masya Allah. Saya katakan kepada kalian, kan saya sudah bilang sama kalian, saya ini tidak cinta dunia, tapi dunianya yang cinta kepada saya. Masya Allah. Kepengen tidak kita jadi orang kayak gitu? Ceto tidak zuhud ini. Ini ceto berarti orang tidak zuhud namanya ini. Iya. Ini fadlullah ini. Ini anugerah yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Iya. Habib Husain termasuk salah satu orang, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang dikasih kekayaan sama Allah taala, tapi kekayaan itu hanya di tangan beliau saja, tidak sampai masuk di dalam hati beliau. Beginilah keadaan daripada orang-orang yang soleh. Mereka tidak cinta sama sekali dengan perkara dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Allah taala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang zuhud, orang-orang yang kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin.